pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan juga selamat malam ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keanggotaan sebuah himpunan. Mari kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Di layar monitor Anda sudah dapat melihat. Langsung kita ke contoh soal. Contohnya, himpunan B beranggotakan 4, 2, dan 6. Maka anggota B-nya jelas 4, 2, dan 6. Himpunan C adalah himpunan huruf pada kata matematika. Nah, dari sini bisa kita ambil anggota dari himpunan C itu adalah M, A, T, I, dan K. Apabila terdapat pengulangan, maka kita tidak bisa mendua kalikan keanggotaannya, cukup satu kali saja. Nah, lalu di bawahnya menyatakan keanggotaan suatu himpunan dengan notasi. Oke. Jika A merupakan anggota himpunan A besar, maka ditulis A kecil elemen atau anggota dari himpunan besar A, seperti itu dia. Sedangkan jika B bukan merupakan anggota himpunan A besar, maka ditulis B kecil tidak elemen himpunan A besar. Lihat ya, perhatikan tanda elemennya itu dicoret ya. Kalau Anda bisa lihat dan dapat perhatikan, itu dicoret dia ya, disengaja dicoret. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Contoh, himpunan A merupakan warna lampu pada rambu lalu lintas. Nah, bisa Anda ingat-ingat, warna lampu pada rambu lalu lintas itu ada kuning, hijau, dan merah, ya kan? Nah, kalau begitu dapat kita tuliskan himpunan A beranggotakan merah, kuning, hijau. Jadi, merah, kuning, hijau itu elemen dari himpunan A. Sedangkan kalau misalnya ada coklat, biru, ungu, itu bukan elemen himpunan A besar. Seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut slide berikutnya. Banyaknya anggota himpunan. Nah, contoh ya, kita langsung ke case aja. Jika A besar beranggotakan 135, maka banyak anggota himpunan A adalah 3. Ya, karena kan di sini cuma ada 1, 2, 3. Nah, berarti kita boleh menuliskannya dengan lambang N kecil, buka kurung, kasih nama himpunannya A besar, seperti ini. Tutup kurung sama dengan 3. Berarti himpunan A itu beranggotakan 3. Lalu yang B, jika B besar beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tanda titik 3 di sini itu dibaca dan seterusnya. Maka banyaknya anggota himpunan B tidak bisa ditentukan. Mengapa? Karena tadi kan di dalam tanda kurung ini tadi, tanda kurung kurawalnya, ini kurung kurawal ya. Ini. Oke, itu ada titik 3 yang artinya dan seterusnya. Jadi mana bisa kita tentukan keanggotaannya sampai mana? Sampai dan seterusnya, itu nggak mungkin ya. Oke, jadi seperti itu dia. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Himpunan kosong. Pengertian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi boleh kita katakan tidak ada anggotanya. Contoh, himpunan B
merupakan siswa SMP di kelasmu yang berumur 100 tahun. Itu nggak mungkin ya. Jadi itu termasuk himpunan kosong. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Menyatakan himpunan kosong. Tadi kita sudah tahu kalau himpunan kosong itu, ya, himpunan kosong itu tidak ada. Jadi bagaimana menyatakannya? Nah, untuk menyatakannya itu nanti himpunan kosong dinyatakan dengan kurung kurawal tidak ada isi, atau dengan kata lain angka 0 dicoret. Ya, seperti itu dia. Nah, kemudian kita masuk ke slide yang berikutnya. Menentukan himpunan semesta. Nah, menentukan himpunan semesta ini maksudnya begini. Ibaratnya kamu ditanya orang, kamu anak siapa, tinggal di mana. Nah, kalau orang itu tahu, berarti dia mengenal siapa orang tua kita atau siapa keluarga kita. Jadi kira-kira seperti itu semesta yang dimaksud. Jadi kita coba lihat contohnya. Jika himpunan A besar 1, 3, 5, dan 7, maka dari himpunan A besar tadi dapat ditentukan himpunan semesta yang mungkin. Ya, himpunan semestanya yang mungkin. Maksudnya himpunan semesta yang mungkin, coba lihat. Semesta yang pertama kemungkinan adalah bilangan ganjil. Karena himpunan bilangan ganjil memuat semua anggota himpunan A. Ya, jadi semesta itu lebih besar dari cakupan keanggotaan suatu himpunan. Semesta yang kedua merupakan bilangan asli. Karena himpunan bilangan asli juga memuat semua anggota himpunan A tadi. Semesta ketiga 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Karena ini memuat semua anggota A. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dengan adanya semesta kita tahu kalau himpunan suatu permasalahan itu bisa kita tahu kemana arahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan dan ditulis dengan lambang S. Ini. Nah, contoh. Diketahui himpunan A 1, 2 dan S semestanya 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kita katakan di sini setiap anggota A besar 1 dan 2 terdapat dalam himpunan semesta S, atau himpunan semesta S memuat semua objek A, objek himpunan A maksudnya, sehingga himpunan S disebut himpunan semesta dari himpunan A. Oke, seperti itu dia. Nah, kemudian kita melanjutkan ke slide berikutnya. Menentukan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan. Nah, kita masih menggunakan himpunan A besar. Di situ keanggotaannya 1, 3, 5, 7. Maka dari himpunan A besar dapat ditentukan himpunan semesta yang mungkin. Nah, ini dia himpunan semestanya tadi. Ya, tadi sudah kita pelajari di awal. Jadi Anda tinggal bisa lihat dan amati di layar monitor Anda. Nah, kemudian kita sampailah ke bagian yang terakhir. Nah, bagian yang terakhir itu berupa kesimpulan. Jadi, dari pertemuan ini tadi, semesta atau himpunan semesta lebih besar cakupannya dari sebuah himpunan yang kita miliki. Seperti itu saja. Terima kasih.